Oke cuy, ini dia cara ganti thermal pad cooler yang udah usang. Lihat nih. Hal yang pertama yang kalian butuhkan itu thermal padnya. Sebenarnya satu aja cukup, tapi ini gue buat cadangan. Jadi ini gue simpan. Dan ini juga harus digunting. Gue dipasin antara coolernya dan ini. Nah di sini, buat yang kalian nggak tahu, sini ada dua plastik. Ya, tuh. Ini halus. Kalau plastiknya dibuka, nanti jadi keset kayak gini. Dan bisa dikopet tuh. Jadi gampang kekopet. Saran gua, kalau cooler lu masih bagus ininya, masih rapet, itu plastiknya nggak usah dicopot. Tapi karena cooler gua udah mau dipan, udah ada yang patah gitu, udah bekas lem-leman, jadi dia kurang rapet buat ngejepitnya. Jadi harus dibuka plastiknya. Kalau di HP gua tanpa plastik thermal pad, dia rapet karena nempel ke bodi HP. Tapi kalau pakai yang plastik, dia licin. Beda sama ini. Tuh. Nah, alat yang kalian butuhkan pertama itu thermal padnya. Biasanya segini di online 10.000. Ini bisa berlaku di semua cooler, di semua merek cooler juga. Asalkan dibentuknya kotak. Dan kalau yang bulat juga itu lebih susah motongnya. Bisa, cuman jadi nggak rapi pasti. Nah, oke, langsung aja kita kletek di sini. Kalau kalian belum pengalaman, kalian pakai penggaris aja pas motongnya nanti. Di sini besi ya, jadi ini boleh sebenarnya dipakai langsung. Tapi kalau kena HP nanti dia lecet kayak gini, ada bekasnya. Karena gue udah pernah nyoba, tapi lebih dingin karena langsung. Nah ini jangan dikopet gitu coy, jadi pelan-pelan satu-satu, soalnya ini nempel. Nah kalau ada sisa bersihin aja, jangan sampai ada sisa terjadi gelembung dia. Nih bahannya tuh nempel dia, tuh tuh. Saya lihat HP gue bisa digeser tuh ya, nih tuh. Jadi kalau pakai plastiknya dia licin. Nah kalau licin gitu enak buat digeser-geser, jadi kalian nggak usah ngelepas dulu, jadi tinggal geser gini aja. Nah kalau kalian rapat, kalian tinggal tarik gini, geser, lepas lagi, dia bakal rapat. Karena cooler gue udah nggak rapat, jadi gue harus lepas plastik keduanya. Dan kalian siapin gunting. Selalu lihat di sini, ukur ya, dengan teliti. Lebihin dikit juga gak apa-apa, karena lebih bagus. Nah kalian tandain gitu, nanti bakal ketanda. Atasnya juga. Nah gitu cek. Nah kalau ketanda tinggal gue potong aja. Kalau misalnya sebelahnya kayak ada gelembung gitu, kalian pakai sebelahnya aja buat di depan HP-nya. Jadi sebelahnya ditempel, karena ntar bakalan ada plastik yang dikupas salah satu. Langsung aja potong. Segini ya, potongnya gini, tatakin. Nah, kalau bisa yang rapi, biar tampilannya enak juga dilihatnya. Nah jadinya kayak gini, bisa lo lihat. Nah rapi kan, lebihin dikit kalau bisa. Nah, jadi gini. Dan kalian tinggal kletekin aja plastiknya. Nah di sini gue pencari yang bagus dan yang ada gelembungnya ini kayak gini. Tuh, bisa lo lihat. Ini di bawah kalau bisa. Jadi plastiknya dikopet. Nah ini plastik yang atas yang kekopet, salah. Ini rada susah emang. Hati-hati ini gampang ke ini coy. Lihat. Nah
Kalian juga harus punya kuku ya, supaya gampang kayak gue gini walaupun kuku gue kotor. Nah kalau udah kalian gini pelan-pelan. Nah ini coolernya. Kalau gue biasanya masangnya gue lepas semua dulu, jadi enak. Nah ini dia nih, kayak gini cara masangnya. Kalau berasa miring, kalian lepas lagi nggak apa-apa, dia bakal nempel terus. Karena ini bukan lem, karena bahannya begini, nggak usah takut. Nah kalian kalau misalnya stempelnya susah, salah, jangan ditarik ke samping, sobek. Kalian harus tarik lagi gini, tempel ulang. Nah dia bakalan bisa tuh. Kalau kayak gitu jangan ditarik samping, dia bakalan sobek soalnya sifatnya nempel. Nah ini pelan-pelan. Kalau gue sering, karena gue bikin tutor ya, jadi gue pelan-pelan ya. Kalau biasa langsung masang gue cepet cok. Nah udah done, tinggal tempel di HP. Nah seperti tadi yang gue bilang, lu lihat di sini. Nah dia kalau pakai plastik licin, tuh kan, tuh paling udah nempel, tetap licin karena ini gue udah kendor. Biar kencang gimana bang? Nih, biar kencang ya ditekan gini. Nah udah, tuh. Karena ini cooler gue udah modifan, udah pernah patah di sininya. Tapi sejauh ini mesinnya ini awet, soalnya udah pernah kerendam, kebanting, sama ini dikagetin. Jadi lagi dinyalain, dikontak off, langsung di onin, mati tuh mesinnya. Terus pas dicabut chargernya normal lagi. Jadi udah ada proteksinya gitu. Dan minusnya sekarang cooler gue tuh udah berisik. Nah sesudah kalian pasang, kalian colok, kalian diemin aja. Kalau bisa jangan pasang di HP ya. Kalau bisa kalian giniin aja, tapi jangan ininya tuh jangan di bawah kasur gini. Nanti dia nggak dapat angin malah panas. Ini gelembung nggak apa-apa dikit doang. Overall ininya bagus lah, mulus tuh. Walaupun ini rada ganggu. Nah biasanya kalau beli thermal pad di online itu bisa ada yang ketukuk-tekuk, tapi bagus ini tokonya, packingnya rapi. Jadi ininya rapi. Tuh. Nah dia udah bakal berair kayak gini. Nah kalau pakai plastik ininya jarang rusak. Karena apa? Karena licin. Kecuali ditekan atau kena kuku, biasa gitu. Kalau nggak pakai plastik dia gampang rusak karena sifatnya nempel kayak gini. Tuh. Ini aja nempel tuh. Beda main ini. Nih. Beda kan? Kalau kecil segini juga bisa. Yang penting dia ada thermal padnya. Karena dia empuk sifatnya juga nih. Tuh, empuk, lengket, dingin lagi. Nah ini udah berair nih. Tuh. Ini cooler usianya jalan 3 tahun ya, tapi masih dingin baik. Lihat, sama cooler baru juga sama dinginnya. Soalnya teman gua ada yang punya kayak gini, gua suruh beli. Dan dinginnya sama, tapi lebih sunyi dia, suara kipasnya. Ini dingin banget, gua nggak ada sensor suhu lagi. Kalau ditempel di HP, didiemin kayak gini HP-nya, itu bisa 28, 27. Karena cooler gue itu udah pernah patah, jadi dia kalau pakai plastiknya nih, masih ada plastiknya nih, dia itu gampang kendor, jadi nggak mau nempel. Nah buat lo yang cooler udah kayak gini juga nih, kalau kata gue harus lepas plastik ini nih. Ini ada plastik nih, jadi dia biar gampang nempel ke HP, jadi keset. Kalau ditaruh di HP, sebentar, itu licin. Lihat, ini kan nggak rapet nih, belum gue tekan, dia bakalan merosot, no kan? Lihat, tuh didiriin tuh merosot. Nih, tuh. Jadi bisa digerakin. Ini nggak ditekan ya, kalau ditekan baru rapet dia. Sedangkan, tuh baru rapet, dia itu juga masih bisa turun. Nih, tuh digerakin masih turun. Nggak kelihatan ya di kamera. Nah ini plastiknya nih. Jadi nggak apa-apa kalau dilepas keduanya. Nah langsung aja kita praktekin.
tanpa ditekan ya. Bentar, udah gembung nih. Kalau udah gelembung kalian geser-geser aja coy. Soalnya tuh ntar kalau nggak digeser gitu dia bakalan pecah. Geser pelan-pelan ya. Tuh soalnya dia bahannya kayak melar gitu coy. Kayak karet lah. Nah udah nih. Coba kita tempel ke HP. Hati-hati ya, biasanya dia nempel di HP coy kalau masih baru. Tuh tanpa gue tekan ininya ya, dia peret. No. Ini ke bodi polikarbonat, apalagi ke bodi kaca. Mau jatuh, padahal ininya masih kendor nih. Tuh, gue kendorin dah. Tuh, tetep aja nempel. Kan kalau ngelepasnya itu hati-hati. Bisa dia nggak mau lepas, nempel ke HP-nya. Nah, kalau bisa kalian dinginin dulu, supaya dia nempel ke coolernya dulu kayak gini. Nah kalian diemin dulu kayak gini, tapi jangan dibawa bantal gini, nanti dia panas nggak dapat udara. Gini lah. Nah ya. Jadi itu dia hasil dari si cooler ini. Dan kalian tinggal pakai di HP kalian dengan benar. Oke, mungkin segitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.